Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Solihah dari kelas Pendidikan Agama Islam 5B dengan NIM 1910400150 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai refleksi kritis dan ibroh dari sejarah Islam klasik dan pertengahan. Hakikat sejarah adalah tentang masyarakat umat manusia. Sejarah identik dengan peradaban dunia, tentang peradaban yang terjadi pada masa watak peradaban itu sendiri, seperti keliaran, keramah tamahan, dan solidaritas. Tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain, dengan akibat timbulnya kerajaan dan negara dengan berbagai macam tingkatannya. Tentang kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai penghidupannya maupun dalam ilmu pengetahuan dan pertukangan. Dan pada umumnya tentang skala perubahan yang terjadi dalam peradaban karena watak peradaban itu sendiri. Hikmah dari mempelajari sejarah adalah untuk memahami ikhwal makhluk, bagaimana situasi dan kondisi membentuk suatu peradaban, bagaimana pula negara-negara memperluas wilayahnya, dan bagaimana mereka memakmurkan bumi, sehingga terdorong mengadakan perjalanan jauh hingga ditelan waktu, lenyap, dan tanggung bumi. Dalam konteks kekinian, pengetahuan tentang sejarah berguna bagi kita dalam rangka untuk mengambil ibroh, yakni pelajaran yang berharga dari masa lalu. Hal ini sebagaimana diajarkan dalam Al-Quranul Karim yang secara nyata disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Jadi, memahami sejarah mengajarkan kepada kita agar mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu berupa kemajuan yang telah dicapai dan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan bangsa kita saat ini dan ke depan. Kemajuan dalam pengelolaan air, irigasi, dan arsitektur peradaban Mesir kuno penting dijadikan pelajaran berharga bagi kita. Urgensi air bagi kehidupan dan ritual keagamaan telah begitu mafhum, sebagaimana dalam ajaran Islam, sehingga pembahasan terkait air untuk bersuci ditempatkan di bagian awal dalam kitab-kitab fikih. Penting ditegaskan bahwa dalam Islam, air menjadi milik publik yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mempelajari masa lalu menjadikan kita berpikir dan bergerak untuk kehidupan yang lebih maju dan progresif. Keadaan dan peradaban masa kini dan masa depan seharusnya lebih maju dari peradaban masa lalu, bukan sebaliknya menjadi lebih mundur. Era informasi, media digital, dan media sosial saat ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan, bukan untuk menyebarkan hoaks, berita palsu, kebohongan, ataupun fitnah yang justru mengakibatkan stagnansi atau kejemudan dan kemunduran suatu bangsa dan negara. Sebagai contoh, setiap tahun di Indonesia masih saja dan terus bermunculan pembahasan hukum yang mengharamkan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Padahal konteks dan situasi, kondisi kehidupan saat ini sudah mengalami perubahan drastis. Sistem kenegaraan tidak sebagaimana sistem kenegaraan yang dirumuskan dalam fikih klasik, yang membuat kategorisasi negara menjadi daulah Islamiyah atau negara Islam dan daulah kufar atau negara kafir ataupun non-Islam, di mana terdapat beberapa klasifikasi kelompok kafir, seperti kafir dhimmi dan kafir musta'man. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan model national state, negara bangsa, di mana setiap warga negara mempunyai kedudukan dan status yang sama dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulan atau ibroh dari mempelajari sejarah Islam klasik dan pertengahan yaitu menjaga dan melestarikan suatu peradaban lama yang baik itu maslahat, dan mengambil suatu peradaban yang baru itu lebih maslahat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.